Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Abdul Muid, nomor NIM 20412502339. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi Al-Quran dan bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Fungsi Al-Quran bagi umat manusia adalah petunjuk jalan yang benar, dan perlu kita ketahui fungsi Al-Quran dalam agama Islam itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang kedua, fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, fungsi Al-Quran sebagai fungsi sumber ilmu. Fungsi Al-Quran dalam agama Islam itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama Al-Huda, sebagai petunjuk. Secara umum petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beriman. Itulah pengertian dari Al-Huda. Yang kedua Al-Furqan, yaitu pemisah. Itu dapat memisahkan yang hak dan yang batil, dan yang mana yang dapat kita kerjakan dan yang mana yang tidak boleh kita kerjakan. Yang ketiga yaitu Asy-Syifa, sebagai obat. Al-Quran juga bisa dijadikan obat, terutamanya obat mental. Yang keempat Al-Mau'izah, yaitu nasihat. Al-Quran juga bisa dijadikan nasihat, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali nasihat-nasihat dan peringatan tentang kehidupan. Dan nasihat di dalam Al-Quran biasanya berkaitan dengan sebuah kejadian atau peristiwa yang bisa kita jadikan pelajaran, baik masa lalu ataupun untuk sekarang dan masa yang akan datang. Yang kedua yaitu fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Ada beberapa macam fungsi di dalam Al-Quran. Kalau enggak, itu di dalam Al-Quran ada beberapa fungsi bagi kehidupan manusia, yaitu ada 7. Yang pertama sebagai petunjuk jalan yang lurus. Yang kedua merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga menjelaskan kepribadian manusia. Yang keempat menyempurnakan bagi kitab-kitab sebelumnya. Yang kelima menjelaskan yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Yang keenam Al-Quran memantapkan iman Islam. Yang ketujuh tuntunan dan hukum untuk menjalani kehidupan. Jadi fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia itu ada 7, bagaimana yang saya sudah sebutkan tadi. Yang ketiga yaitu fungsi Al-Quran sebagai ilmu, yang mana ada beberapa ilmu di dalam Al-Quran. Yang pertama ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu kalam dan dalam Islam tentang pengukuhan keyakinan dalam agama Islam, sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan untuk kita semua. Ilmu hukum, yang kedua yaitu ilmu hukum. Dalam Al-Quran juga menjelaskan ilmu hukum seperti pernikahan, zakat, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ilmu tasawuf. Dalam Al-Quran juga membahas ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf itu sendiri adalah cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin. Yang keempat ilmu filsafat Islam. Filsafat Islam adalah hubungan ilmu kalam dengan filsafat yang dikembangkan oleh cendekiawan muslim. Jika dalam ilmu filsafat lain kadang masih mencari-cari tentang kehadiran Tuhan, berbeda dengan filsafat Islam, yang mana kalau filsafat Islam sudah meyakini tentang keesaan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu ilmu sejarah Islam.
Al-Quran juga mengandung banyak ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia sampai perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam yaitu ilmu pendidikan Islam. Al-Quran juga menjadi salah satu sumber utama untuk mempelajari Islam, dan di dalam Al-Quran juga sering disebutkan ilmu pengetahuan lainnya seperti biologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Dan perlu kita ketahui bahwa kitab Al-Quran adalah kitab bagi orang Islam yang di dalamnya berisi berbagai penjelasan mengenai hukum dan tata cara yang Islam ajarkan untuk menjalani kehidupan di dunia maupun di akhirat. Lanjut pada bukti-bukti otentisitas Al-Quran. Otentisitas itu bisa diartikan adalah keaslian Al-Quran. Dalam sebuah buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Haji Ahmad At-Tailah MAG yang diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta, dijelaskan sebelum Al-Quran diturunkan di muka bumi, sudah terdapat beberapa kitab suci sebelumnya yang menjadi pedoman hidup manusia seperti Taurat, Zabur, dan Injil. Namun kitab-kitab sebelumnya tersebut hanya diperuntukkan untuk umat-umat tertentu, berbeda dengan Al-Quran yang diperuntukkan untuk semua manusia. Jadi tidaklah mengherankan jika selama kurang lebih 14 abad Al-Quran tetap terjaga keasliannya atau otentisitasnya. Banyak umat Islam yang berupaya memelihara Al-Quran dengan cara menghafal, menulis, dan lain sebagainya. Upaya tersebut mulai dari sejak Nabi Muhammad sampai saat ini. Otentisitas Al-Quran otentisitas Al-Quran itu atau keaslian Al-Quran sudah dijelaskan dalam Quran surah ke-15 ayat 9, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang memeliharanya. Jadi Al-Quran memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat yang mana sudah diterangkan dalam surah tadi. Jadi mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan itu datangnya dari saya. Namun jika ada kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.